Bang Andi, kita sekarang berbicara soal, sudah disinggung soal harapan, soal terobosan. Belakangan ini, masyarakat juga punya harapan lebih terhadap hukum di negeri ini. Yes. Karena ada banyak sekali kejadian-kejadian belakangan ini, Bang Andi, yang meresahkan. Coba kita simak dulu berbagai ungkapan dari masyarakat berikut ini. Ketika pimpinan KPK melakukan pelanggaran etik, maka kepercayaan itu runtuh. Prestasi tidak ada, kontroversial, banyak melanggar kode etik kok diperpanjang malah oleh Mahkamah Konstitusi. Meskipun kita mungkin tidak suka putusannya, tapi konstitusi kita mengatakan putusan MK itu final. Saya tidak ingin memberikan pendapat atas putusan MK, nanti bisa disalah mengerti seolah-olah saya mencampuri kewenangan yudikatif. Kalau keputusan MK ya tanya MK. Tolong kasih catatan mengenai situasi dan kondisi akhir-akhir ini yang berkaitan dengan dua lembaga yang tadinya menjadi harapan sebagai benteng pertahanan hukum di negeri ini. Silakan Mas Anies atau Caimin kalau mau duluan. Ya. Jadi kita melihat upaya pemberantasan korupsi itu harus dilakukan secara lebih serius. Satu adalah tentu tentang KPK-nya sendiri. Dikembalikan menjadi sebuah badan yang memiliki independensi, memiliki kekuatan untuk bisa mengambil tindakan-tindakan dalam rangka mencegah dan memberantas korupsi, KPK-nya sendiri. Yang kedua adalah tata kelola pemerintahannya itu harus terus-menerus dilakukan perbaikan. Dan tadi saya sebut salah satu faktor yang mempengaruhi sekali hulunya adalah pembiayaan politik yang selama ini tidak dibereskan dengan baik. Lalu terkait dengan penegakan hukumnya, ya tentu saja prinsipnya sederhana, tidak tebang pilih, tetapi lakukan secara objektif berdasarkan fakta, berdasarkan temuan yang ada di lapangan. Nah, ini membutuhkan sebuah direction nasional, arahan nasional untuk itu bisa terjadi. Jadi kami melihat itu sebagai sesuatu yang harus dikerjakan. Kemudian kita harus mempertahankan, Bang, bagaimana Indonesia ini tetap menjadi negara hukum, bukan menjadi negara kekuasaan. Apa bedanya? Negara hukum itu mengatur kekuasaan. Negara kekuasaan itu kekuasaan mengatur hukum. Dan ini yang harus kita kembalikan. Ini kami melihat harus ada ketegasan. Sebagai contoh misalnya, masa jabatan. Masa jabatan itu sesuatu yang bisa diperdebatkan. Kenapa 5, kenapa tidak 4, kenapa tidak 3. Tapi kalau itu sudah menjadi keputusan dan sudah ditetapkan oleh DPR, pemerintah, maka yang nggak usah diotak-atik. Kalau kita berkejaran demokrasi, jangan di tengah pertandingan diubah. Sama seperti pertandingan sepak bola. Karena masih kurang kehilangan skor, ketinggalan, jadi 45 menit mohon ditambah jadi 75 menit gitu. Supaya saya bisa memastikan saya skornya sama. Nggak bisa. Termasuk batasan usia yang Anda maksud. Jadi ini adalah contoh bahwa batasan-batasan itu adalah sebuah kesepakatan yang ketika kita menghormati proses demokrasi, kerjakan itu lewat DPR. Dengan cara begitu, maka ada yang disebut sebagai kepastian. Dan kalau ada kepastian di bidang ini, maka dunia usaha pun percaya, investor juga akan percaya, pelaku-pelaku politik percaya. Tapi kalau aturan main digonta-ganti, maka orang akan merasa negeri ini tidak memiliki kepastian hukum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.